probabilitas Gumbel. Untuk yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Aulia Nasyiatul. Dipersilakan. Jadi soalnya itu diketahui data hujan harian maksimum itu dalam 10 tahun pengamatan tercantum dalam kolom 2 atau curah hujan yang ini dalam satuan milimeter. Terus hitunglah besarnya hujan rencana dengan periode ulang 5 tahun berdasarkan distribusi probabilitas Gumbel. Nah, untuk datanya itu yang ini, yang kolom 2, 83, 125, dan seterusnya. Nah, sebelum menghitung di kolom yang ketiga, XI itu data ke I atau data pertama itu maksudnya 83. Ini dihitung dulu rata-ratanya untuk nilai X itu rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk menghitung rata-rata itu, ditotalkan dulu curah hujannya, sudah ditotalkan 1059,7, dan ada jumlah datanya itu 10, jadi didapatkan rata-ratanya 105,97. Itu hasil bagi dari total curah hujan dibagi jumlah data. Nah, jadi ini untuk hasilnya, min 22,97 untuk data pertama dan seterusnya. Untuk yang kolom keempat, itu tinggal hasil yang kolom ketiga dikuadratkan. Hasilnya sekian, 527 untuk data pertama, dan seterusnya sampai data ke-10. Kemudian, sebelum lanjut lagi, perhitungan parameter statistik itu menghitung standar deviasi. Untuk menghitung standar deviasi itu, rumusnya total XI kurangi X dibagi jumlah data. Untuk total X kurangi X itu, maaf ini yang kuadrat. Totalnya ada 4.503,08. Dibagi jumlah datanya ada 10. Jadi untuk kolom yang keempat yang ini, itu dijumlahkan hasilnya 4.503,08 dibagi 10 dan didapatkan standar deviasinya 22,37. Selanjutnya dilanjut oleh Indah. Oke. Iya, dilanjut oleh saya, Indah. Nah, yang kedua itu kita menghitung K, di mana K adalah faktor frekuensi. Mungkin kalau yang nggak presentasi di off aja tuh kameranya ya, kamera itu suara biar lebih fokus. Yang presentasi aja giliran. Yang nyalain kamera, Bu? Bebas aja. Oh, ya udah, seperti lebih nyaman yang mana gitu. Enggak. Ya, Bu, di off cam aja biar santai kita Ibu juga. Biar fokus ke Excel-nya ya. Iya, Bu. Coba. Mangga. Ya, yang kedua itu menghitung K. Di mana K itu adalah faktor frekuensi Gumbel. Nah, dengan jumlah data yang diketahui yaitu 10, maka didapat nilai YN-nya itu 0,4952. Itu didapat dari lampiran 3.3. Ini sudah dicantumkan oleh Aulia. Terus ada nilai SN-nya 0,9487. Nah, dengan periode ulang T5 tahun yang didapat itu, jadi YT-nya min LN, min ln, T-nya itu 5, min 1 per T. Didapat hasilnya 1,499. Ini sudah diklik oleh Aulia rumusnya. Kemudian, karena udah dapat nilai YN, SN, dan YT, maka bisa dicari nilai K-nya. Nah, nilai K itu rumusnya YT dikurangi YN per SN. Ya, udah diklik dan hasilnya itu 1,05796. 32E28. Oh, itu ya. Iya. Iya. Yang nomor 3-nya oleh Siva Nadia. Lalu untuk berikutnya, menghitung nilai hujan rencana untuk periode ulang selama 5 tahun. Untuk rumusnya sendiri, yaitu adalah nilai rata-rata dari data hujan atau X ditambah dengan standar deviasi yang sudah dihitung sebelumnya, lalu dikalikan
dengan K atau faktor frekuensi Gumbel dan didapatkan hasil yaitu sebesar 129,63 mm. Nah, untuk angka yang didapatkannya sudah diperlihatkan rumusnya oleh Aulia. Sekian presentasi dari kami, Bu. Kalau untuk yang 10 tahun, 25 tahunnya mana? Ini, Bu. Udah dihitung belum? Udah. Dapat nilai K-nya berapa? Untuk K-nya itu 1,848. Yang 10 Dapatnya dari tahun. mana? K-nya. Rumusnya itu sama kayak yang tadi, Bu. YT kurang YN per SN untuk nilai K-nya. Oh, YT-nya ambilnya berapa? 2,25 ya? Iya, Bu. Dapatnya berapa? 147. Iya. Bedanya kan di situ kan? Bedanya di YT kan? Iya, Bu. Kalau yang 20 tahun, 25 atau 25 tadi ya Ibu minta ya? Iya, ini 20 tahun YT-nya 2,97 dan K-nya 2,606. Dan yang 25 tahun itu YT-nya 3,1985 dan untuk K-nya 2,846. 25 3,1255 atau 1,95, jangan salah nyalin itu, atau bisa Kalau untuk rumusnya itu kan disamain sama yang tadi 5 tahun, Bu. berbeda ya sedikit ya datanya. Beda sama yang di lampiran ternyata, Bu. Oh, Untuk yang tapi itu pakai 25 rumus tahun. min-lon T-min Iya, Bu. itu kan T-1 per T gitu ya? Iya. Oh, mungkin ada kesalahan cetak kayaknya ya, mungkin kalau dilihat ya pakai rumus aja ya itunya ya kan? Iya, Bu. Kalau ada perbedaan kita kembali ke rumus. Oke, ini sih udah betul ya. Ini cuma nanti kalau bisa sih rumusnya itu ditulis gitu loh. Oh, Kan iya, Bu. ini upload ininya panjang waktunya, kalau nggak salah Ibu kasih 5 hari deh yang kalau tugas-tugas begini tuh. Iya, Bu. Jadi maksudnya ini oke udah betul, coba deh lihat ke atas. Iya, ini udah betul ya. Nah, kalau yang di tabel ini udah diperbaiki satuan curah hujan XI tadi milimeter ya, mungkin ini kolomnya aja kali ya ke ini ya. Iya kan? Kalau yang ada satuannya oke. Nah, sebaiknya kalau yang sigma jumlah gitu tuh angka itu tuh dimunculkan ada di sini ya. Ini X min X rata-rata kuadrat bukan? Ini sigmanya muncul aja di tabel gitu loh, biar nggak bingung sigma jumlah data total curah hujan gitu. Sigmanya di dalam tabel aja muncul setelah 10 ini gitu. Oh iya, Bu. Jadi dimunculkan lagi gitu. Jadi biar nggak bingung ini 4503 dari mana gitu. Oh iya, Kan Bu. kalau langsung di tabel, oh tahu itu rumus deviasi kan akar dari X min X rata-rata kuadrat gitu kan. Iya, Iya, Bu. dibagi jumlah data. Iya, Bu. Jumlah data, rumus standar deviasinya itu ya makanya harus ditulis, itu N-1 atau per N gitu kan beda. N-1, Bu. Nah ini jumlah datanya 10. Iya, jadi 10 kurang 1. Oh, artinya maksudnya harusnya makanya rumusnya sebaiknya ditulis deh. Iya, Bu. Jadi kalau nggak ditulis gini malah bingung kitanya dari mana angka ini gitu, apalagi, ya kan? Iya, Bu. Jadi informasinya lengkap, jadi Anda bisa pakai terus gitu, tahu rumusnya. Jadi ini kekurangannya rumusnya harus ditulis ya. Ya kan? Iya, Bu. Nah, penggunaan satuan gitu. Terus lanjut deh ke bawah deh. Nah, ini kalau bisa sih tabelnya ini dalam picture ya, tabel 34 ya. Iya, Bu, udah dalam gambar, Bu. Nah, kalau bisa sih diketik aja. Jadi kalau nanti pada saat interpolasi gampang. Oh iya, Bu. Picture gini. Jadi kalau nanti kita mau interpolasi, nanti soalnya banyak kita harus interpolasi gitu loh. Jadi kalau tabelnya dalam bentuk picture gini repot. Ya. Iya, Bu. Dalam bentuk ini aja. Ya, artinya dalam bentuk tabel aja isi angka, jangan picture gini. Nanti kalau mau interpolasinya sulit gitu loh. Kebayang nanti Anda sulit. Ya? Iya, Bu. Ya, diperbaiki ya sama nanti bikin laporan ininya. Analisis frekuensi 4 ini dengan metode Gumbel ya. Baik, Bu.
Jadi nanti mungkin kalau digabung tuh soalnya itu jadi laporan hidrologi untuk perhitungan debit banjir rencana metode rasional. Oke, ada yang mau didiskusikan nggak? Dari teman-teman kalian? Dari rekan-rekan ini? Belum ada, Bu. Sudah mengerti, Bu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Lanjut kalau ini berikutnya. Baik, Yang lengkap aja dulu siapa yang ini mahasiswanya. terima kasih rekan-rekan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, teman-teman. sama-sama. Terima kasih. Ini yang gambar. Kalau yang berikutnya siapa yang mau tampil? Yang berikutnya siapa? Yang udah siap? Halo? Halo, berikutnya? Kelompoknya Trina, Abu, sama Yulianti, Bu. Mangga, siapa tadi? Yulianti, Trina Abu sama Bakar sama Trina. Rina, sama satu lagi? Abu Bakar. Oh, Abu Bakar. Iya, Mangga. Abu Bakar Ashidik. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2, kami kebagian tentang probabilitas distribusi probabilitas normal. Jadi diketahuinya itu data hujan harian maksimum dalam 10 hari pengamatan. Terus periode ulangnya itu 10 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun berdasarkan distribusi probabilitas normal. Nah, jadi yang pertama itu kita hitung dulu parameter statistiknya. Kita cari X rata-ratanya dulu. Kan udah diketahui data-data curah hujannya berapa. Nah, kita cari X rata-ratanya dulu. Rumus dari X rata-rata sendiri adalah sigma dari XI atau curah hujan dibagi dengan N total datanya. Kalau di sini didapatkan hasil rata-ratanya sebesar 105,97. Lalu selanjutnya kita mencari standar deviasi, bisa dijelaskan oleh Abu. Yang selanjutnya itu kita mencari standar deviasi. Ya, seperti yang bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, untuk rumusnya itu S sama dengan akar sigma X1 XI dikurangi X bar dalam kurung kuadrat dibagi N kurangi 1. Didapatkan nilainya itu 22,37. Kemudian yang selanjutnya itu menghitung nilai KT. Yang dicari itu untuk T-nya itu untuk T10, T20, dan T25. Nilai KT-nya itu bisa dilihat di lampiran 3.5. Untuk KT yang T10 itu didapatkan 1,28. Kemudian untuk yang T20 itu KT-nya itu 1,64, dan untuk yang T25 itu dilakukan interpolasi di mana nilai KT itu didapatkan sebesar 1,71. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulianti. Terus yang selanjutnya, rencana dengan periode ulang dengan waktu 10 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. Untuk mencarinya itu dengan rumus X rata-rata ditambah KT dikali standar deviasi. Nah, untuk yang periode 10 tahun, hujan rencananya itu didapat
134,601. Sedangkan yang 20 tahun 142,654. 142,654. Sedangkan yang 25 tahun didapat 144,183. Kenapa ya putus ya? Kenapa ya suaranya putus ya? Halo? Sudah? Maaf Bu, tadi lupa on mic. Sudah Bu, dari kelompok kami cukup. Gimana? Tadi tadi cara interpolasinya gimana? Coba liatin. Yang ditanya kan 5, 10, ya sebenarnya Ibu nggak minta 20, tapi nggak apa-apa Anda ngitung bagus ya. Tadi interpolasinya gimana? Udah betul ya? Iya Bu, interpolasinya itu. Ada rumusnya kami masukkan. Udah. Oke. Tapi udah dicek pakai yang ini nggak, fasilitas Excel nggak? Pakai forecast? Kan ada bisa interpolasi pakai forecast, mean, median, gitu kan bisa pakai juga. Excel kan banyak fasilitas statistiknya juga kan? Oh belum Bu, kalau itu soalnya belum tahu rumusnya Bu. Nah, coba dicari dong, iya kan? Nanti jangan cuma tahu rumus, yang pakai fasilitas Excel-nya juga dimanfaatkan sambil cek and recheck. Iya Bu, siap Bu. Ibu juga kadang-kadang suka nyari gimana sih ngitung ini gitu. Interpolasi pakai Excel gitu kan lah, mahasiswa percayalah ya, dicari ya coba ya, tapi kalau secara prinsip ini udah betul ya. Siap Bu. Oke, tadi 5 tahun berapa tadi? 5 tahunnya berapa tadi? Ini 134, 142, 144 ya. Udah ya. Ada pertanyaan nggak? Yang 5 tahunnya nggak ditampilkan, yang hujan 5 tahun kan pertanyaannya 5, 10, 25 sebenarnya. Tapi kalau Anda mengerjakan lebih dari yang diminta ya bonus gitu. Tapi jangan sampai yang 5-nya dicari nggak? Yang sesuai dengan contoh soal. Halo? Enggak Bu, ngerjainnya yang 10, 20, 25. Kirain Yang 5-nya juga sambil cek yang di bukunya IMADE itu. Iya Bu. Ya? Iya. Nanti lanjut ya. Iya Bu. Siap Bu. Berikutnya coba, ya nggak apa-apa, ini udah betul sih secara prinsip ya, nanti diperbaiki ya. Baik, Jadi kalau dari masukan yang pertama tadi dikembangkan juga berikutnya ya. Baik Bu. Baik Terima Bu. kasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya yang metode mana? Ini yang tadi yang normal ya. Metode log normal, Bu. Kelompok 3. Siapa aja? Silakan. Kelompok 3 ada Fitra, Siva, sama Salsa. Sifa Ulhaq. Iya. Enggak. Jadi siapa? Salsa, Siva, Fitra. Fitra Puspita, Bu. Ya, ya. Oke, mangga. Ya, jadi buat kelompok 3 tuh distribusi probabilitas buat log normal. Yang pertama dijelasin oleh Salsa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan ini bisa dilihat ya di yang tabel curah hujan itu yang XI, misal diambil datanya yang 83. Terus yang
log X itu kita nyari rata-ratanya. Nanti di bawah dapat ada 20,16. Halo, suara saya terdengar? Oke, mangga lanjut ya, terdengar. Ya, jadi terus kan udah dapat rata-ratanya 20,16. 20,16. Iya, Bu, itu yang di bawah. Iya, jumlahnya. Ya. Ya, terus lanjut ya. Caca suaranya nggak ada, Cak. Ya, Caca maaf. Ya, sorry. Lalu di tabel yang selanjutnya, di tabel yang E, yang log XI, log X itu yang rata-rata yang 1,92 dikurangin jumlah datanya, dibagi jumlah data, total jumlah datanya itu 10. Jadi 1,92 dibagi 10, dibagi jumlah data. Iya, selanjutnya buat yang di kolom yang 5 ini yang F, itu tuh log XI dikurang log X dikuadratin. Ini tuh hasil dari yang di kolom 4 dikuadratin, lalu dijumlahkan semuanya, totalnya sumnya ada di sini, 0,0757. Selanjutnya disambung sama Sifaul Haq. Sifaul Haq. Ada suaranya nggak, Bit? Oh iya, Ya. masih mute, Mam. Selanjutnya untuk menghitung log X, caranya itu total dari jumlah log XI yang 20,16 dibagi jumlah datanya itu ada 10, sama dengan 2,016. Selanjutnya untuk X log X, deviasi standar dari log X itu sendiri, yaitu akar total log XI dikurangi log X pangkat 2 per total jumlah data dikurangi 1. Maka didapatkan hasil 0,091 atau 0,092. Selanjutnya untuk periode ulangnya sendiri di soal 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. Dan untuk nilai KTI atau faktor frekuensinya itu sendiri didapatkan dari lampiran 3.5. KT untuk 5 tahun mendapatkan 0,84, untuk 10 tahun 1,28, untuk 20 tahun 1,64, dan untuk 25 tahun 1,71. Selanjutnya untuk log XT, logaritmis hujan rencana dengan periode ulang T, yaitu log X 2,016 ditambah KT-nya 0,84 ditambah S log X-nya 0,092, maka didapatkan hasil 2,094. Begitupun untuk periode ulang 10 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. Selanjutnya untuk XT, untuk nilai XT, yaitu X, hasil dari X ini, pertama harus hitung dulu dari nilai X terlebih dahulu, yaitu total XI. Total XI dibagi total jumlah data, maka didapatkan nilai X 105,97. Dan kemudian baru dihitung nilai S-nya, yaitu akar dari total XI dikurangi X pangkat 2 per total jumlah data dikurangi 1. Maka didapatkan hasil 22,37, baru ke perhitungan XT,
yaitu X ditambah S ditambah KT. Maka didapatkan hasil 124,759. Begitupun untuk perhitungan 10 tahun, 25 tahun, dan 20 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitra. Selanjutnya buat yang ngitung X ini tuh merupakan hasil bagi, ini rumusnya udah ada. Dengan hasilnya yaitu 105,97. Nah, ini buat X itu tuh dari yang curah hujan ini totalnya dibagi dengan jumlahnya yaitu ada 10. Lalu setelah itu untuk cari S, nah buat yang S ini tuh standar deviasi dari data hujannya. Ini rumusnya udah ada. CV itu rumusnya dari yang S standar deviasi dibagi dengan X-nya ini. Lalu setelah itu CS merupakan koefisien kekencangan, yaitu diperolehnya dari CV di pangkat 3 ditambah 3 dikali CV-nya ini. Selanjutnya yang terakhir ada CK. CK merupakan koefisien kurtosis. Ini tuh hasil rumusnya ini ada dicantumin di atasnya, yaitu dari CV pangkat 8 ditambah 6 dikali CV pangkat 6 ditambah 15, dikali CV pangkat 4 ditambah 16, kali CV pangkat 2 ditambah 3, sehingga memperoleh hasilnya 3,7432. Sekian yang dari kelompok 3 sampaikan. Oke, terima kasih. Ini yang log normal udah lebih ini ya, kompleks ya. Ya? Iya, Bu. Cuman ya mungkin perbaikannya tadi ini agak bingung juga kalau Anda cuman lihat Excel gitu. Oh iya, Bu. Harusnya rumus-rumusnya nanti ditampilkan juga gitu. Rumusnya log normal apa gitu. Baik, Ya kan? Bu. Iya, baik, Bu. Masing-masing rumusnya gitu. Jadi kalau ngelihat seperti ini bingung gitu loh kan. Makanya nanti di file Word-nya juga harus dijelaskan gitu. Kayak Anda bikin laporan aja seperti apa kan, udah terbiasa membuat laporan, ini hasilnya, ya kan? Iya. Jadi tolong itu hitungannya sih ini udah betul ya. Nih, tadi cara interpolasinya gimana nih? Atau gini dulu, mungkin satu, Ibu tadi urutan karena nggak langsung jadi lupa juga ya. Tapi kalau secara ini rumusnya tadi yang 5 tahun udah dicek dengan di bukunya Imade sama ya? Sama, Bu. Sama ya? Ya cuman tadi mungkin ada istilah-istilah yang log X rata-rata mungkin ini ya, yang di kolom K ini ya, K10 ya. Iya. Ada barnya gitu, log X topi gitu, kalau dulu Ibu nyebutnya topi garis gitu, bar. Iya, Itu log rata-rata ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Yang sigma yang ini yang di D22 ini 20,16 ini kan sigma log XI-nya kan dibagi Iya. jumlah data kan? Dibagi jumlah. Iya, Bu. Oke, ini benar, ini standar deviasinya log. Ini benar ya? Udah tadi Iya. udah sama ya? Udah, Nah, Bu. ini terus log XT-nya tadi pakai rumus yang log normal tadi kan? Iya, Bu. Nah, terus yang dapatnya 124 dari mana nih XT-nya? Coba. Kenapa pakai rumus itu lagi gitu? Kalau buat tadi tuh kita tuh ininya Bu masih belum sesuai kayak yang kelompok sebelumnya, sesuai dengan fungsi yang ada di Excel, kayak diganti pakai simbol atau kayak misalkan kan kita masih manual Bu, kalau buat kelompok kita masih ditambah-tambahkan, jadi belum otomatis pakai fungsi yang seharusnya digunakan Bu. Enggak, berarti gini, kalau untuk rumus yang log normal, tapi makanya tadi Ibu bingung uraiannya, Anda mengerjakan log XT kan udah ada rumusnya kan, tadi coba klik yang di kolom K log XT itu kok, K14. Ini kan udah pakai rumus yang itu kan, pakai rumus yang log normal kan? Udah oke kan, benar itu kan? Iya, Log Bu. X rata-rata ditambah KT, K13 gitu ya tadi ya? Iya. Iya, Bu. Dikali itu udah. Nah, berarti mencari X-nya tinggal diantilogkan. Kenapa harus ngitung pakai rumus lagi? Oh iya, baik. Pakai antilog walaupun sama hasilnya. Itu dapatnya dari mana? Ini kita manual
ngitung dari yang KT, dari X ditambah S dikali sama KT. Masih manual, Bu. Oh, enggak, bukan begitu. Langsung aja antilognya 2,094. Itu begitu caranya. Coba 10 pangkat itu berapa? Log antilog berapa? Kan tadi kan udah dibilangin Ibu, kalau log misalnya log 2, log sama dengan 2 berarti log X sama dengan 2 berarti kan X 10 pangkat 2 kan? Antilognya kan eksponennya. Nah, sekarang kalau sama dengan 10 pangkat ini berapa? 2,094. Dapat nggak segitu coba? Bukan pakai rumus lagi, jadi nyarinya di antilogkan aja, log xt-nya tadi di antilogkan. Paham nggak? Bisa nggak maksudnya? Kalau 10 pangkat 2, sekian berapa hasilnya? 10 pangkat ini. Nah, itu. Sama nggak hasilnya? Kan beda. Sama, Bu. Beda dikit komanya. Beda, tapi tetap aja. Iya, Bu. Bukan dimasukkan ke dalam rumus lagi. Nanti beda hasilnya di antilogkan. Log xt-nya tuh xt-nya antilognya itu gitu. Ya, diperbaiki ya. Baik, Ya, Bu. baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Dikasih warna merah dong itunya. Jadi maksudnya nanti diperbaiki. Ini yang lain paham nggak? Mahasiswa yang lain. Artinya Ibu kalau ini udah presentasi, mahasiswa semua harus paham, bukan yang presentasi aja. Karena kan sulit kita mau mengecek satu persatu gitu. Anda harus punya ini juga, keingintahuan bisa gitu. Ya kan? Nah, sekarang mencari CV-nya ya. Anda udah ngitung, oh ini sebenarnya yang tadi CV CSCK tuh sebenarnya tugasnya yang uji probability, uji parameter harusnya, tapi Anda udah kerjakan. Bagus. Bagus juga Anda mencari CS-nya log normal berapa. Tadi kan sebenarnya sih yang ini tadi bagian yang uji parameter yang kelompok 5, makanya tadi pantesan pada nanya, Bu, kelompok 5 ngerjain apa? Uji parameter. Tapi nggak apa-apa, itu udah betul ya. Tadi yang uji parameter siapa mahasiswa yang ngerjain uji parameter? Kelompok 5, Bu. Ada? Kelompok 5, Bu. Ya nanti itu harusnya bagiannya kelompok 5. Tapi Anda udah ngerjain, nanti nggak apa-apa sih join aja. Ya maksudnya ini sih hanya pembagian formal aja ya, artinya sih setiap mahasiswa harusnya bisa mengerjakan semua gitu. Ya, tapi nanti dibahasnya nanti aja, nanti dicek hasilnya sama nggak sama Anda. CV, Iya, baik, Bu. CV apa koefisien variansinya, koefisien squeness-nya, koefisien kurtosisnya ya. Iya, baik. Oke deh, mungkin untuk yang log normal cukup. Ada nggak teman Anda yang mau nanya? Silakan. Ada yang belum paham, mungkin yang log normal gitu. Oh, tadi cara interpolasinya gimana? Cara interpolasi yang 25 tahun gimana caranya? Sama pakai rumus? Ini, Bu. Sama pakai rumus. Oh, coba dicoba juga pakai itu ya. Yang Excel ya. Iya, baik, Bu. Baik, Bu. Kalau yang pakai interpolasi, ada nggak yang ngerjain pakai ini? Forecast. Kelompok lain. Dicoba deh. Coba yang lain belajar nanti tunjukkan sama Ibu, cek ini betul nggak hasil interpolasi ininya. Bukan ini hanya cek and recheck aja. Artinya kalau rumusnya betul, ya berarti harusnya dengan fasilitas Excel yang ada gitu kita tinggal klik aja. Nah, ini apa sih misalnya ini apa tadi interpolasi gitu, forecast. Nah, kan ada caranya gimana gitu. Klik apanya kan ada aturannya. Gitu ya? Iya, baik, Bu. Bu. Oke, lanjut ke ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada dilanjut gitu. Belum ada, Bu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diperbaiki ya? Iya, baik, Bu. Terus lanjut. Yang berikutnya yang log person 3. Yang log person 3 siapa? Kelompok saya, Bu.
Enggak, siapa aja? Silakan presentasi. Muhammad Iqbal, Azri, sama Mila. Muhammad Iqbal, Mila, sama Muhammad Azri. Oh, satu itu ya urutan nih. Mangga. Pertama contoh soal 3.7 yang diketahui data hujan harian maksimum dalam 10 tahun pengamatan seperti tercantum pada dalam kolom 2 tabel 3.8. Hitunglah besarnya hujan rencana dengan periode ulang 5 tahun berdasarkan distribusi probabilitas log persen tipe 3. Ada 10, terus X1-nya itu dari 1 sampai 10 udah bisa dilihat di tabel. Nah, selanjutnya itu ada log XI. Tes. Lanjut ke udah diketahui ya log X ini itu dilihat di tabel. Nah, selanjutnya itu ada dicari log X bar. Di mana log X bar itu deviasi standar dari log X. Dengan log X bar dengan rumus sigma log X1 dibagi N kali log, dengan hasilnya itu 2,0165. Nah, selanjutnya dari contohnya itu nomor 1 log XI nomor 1 dikurangi log X bar. Hasilnya itu negatif 0,0975. Selanjutnya hasil dari pengurangan tadi dikuadratkan. Dan dari kolom selanjutnya itu dipangkatkan 3. Hasilnya sudah ada di tabel. Selanjutnya dilanjut oleh Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri. Izin melanjutkan dari yang dijelaskan oleh Iqbal. Oke, kita masuk pertama ke yang A. Berdasarkan tabel 3.8. Ini presentasi siapa sih? Sorry. Halo, Bu. Yang presentasi siapa? Azri, Bu. Azri Bima. Oh, Azri Bima. Ya, di situnya Bima ya. Ya, oke. Ya. Oke. Ya. Berdasarkan tabel 3.8 diperoleh log X bar. Log X bar sama dengan sigma dari I sampai N log X1 dibagi N. Atau di sininya bisa dilihat angka dari sigma log XI itu ada di sini. Ada di sini. Ada di sini nih, yang sigma ini. Yang 20,1654 dibagi 10. 10 itu dari mana? Dari N. N itu jumlahnya. Jadi didapatkan nilainya 2,0165. Terus yang B, berdasarkan tabel 3.8 diperoleh S log X. Nah, rumusnya sigma I sampai N log XI dikurang log X kuadrat. Dibagi N-1, di mana angka-angkanya ini diperoleh dari tabel yang di atas juga. Ini untuk sigma log X I min log X kuadratnya 0,0758 dibagi N-1 atau 10 kurang 1 dipangkatkan 0,5 sehingga didapatkan hasilnya itu 0,09179. Yang selanjutnya yang C, berdasarkan tabel 3
3/8 diperoleh CS atau G, di mana CS itu rumusnya N, sigma dari log XI dikurang log X pangkat 3 dibagi N-1 dikali N-2 dikali S log X pangkat 3. Angka-angkanya N-nya itu 10 dikali sigma dari log XI dikurang log X pangkat 3 ini 9 kali 0,0004 didapat dari sini. Lalu dibagi N-1 10 kurang 1 9, 10 kurang 2 8 dikali S log X pangkat 3, di mana ini telah dihitung sebelumnya di atasnya, jadi itu nilai ini. Sehingga didapatkan hasilnya CS itu 0,06729. Selanjutnya ada perhitungan KT yang akan dijelaskan oleh Iqbal. Oke. Itu rumusnya udah lebih bagus tuh dilihat, jadi tahu ya. Seperti ini ya, minimal Excel-nya minimal ya. Rumusnya ada. Jadi nggak bingung yang bacanya ya. Untuk mempelajarinya. Selanjutnya ada perhitungan KT oleh Mila. Nah, untuk perhitungan KT itu bisa dilihat dari tabel 3.6a atau 3.6b itu ada di lampiran yang ada di halaman agak akhir-akhir itu. Gimana sih cara bacanya? Nah, itu kita lihat dulu dari perhitungan CS-nya. Karena perhitungan CS sudah diketahui sekian, maka kita tinggal meruntutkan antara nilai T-nya, maka didapatkan nilai KT-nya seperti berikut. Setelah nilai KT-nya sudah didapatkan, lalu kita masuk ke perhitungan hujan rencananya. Hujan rencananya itu ada periode 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. Rumus dari perhitungan hujan rencana adalah log X sama dengan log X bar ditambah KT dikali S log X. Bisa seperti yang ditampilkan rumusnya. Tinggal di submit aja hasil dari data yang sudah kita cari, yaitu nilai KT yang sebelumnya. Kenapa rata-rata ngitungnya begitu, bukan di anti log kan? Betul, udah bener. Oke, oh yang itu 1, 2, 3 itu dapatnya dari mana? 1, 2, 3 yang mana, Ibu? X5-nya ini dapatnya dari mana? Jangan ada yang diketik, tadi udah bagus itu nulis rumus. Kenapa hasilnya proses kok diketik gitu? Harusnya udah dalam bentuk rumus. Coba ini kalau belajar log lihat deh rumus dasar log X sama dengan A. Berarti A itu sama dengan 10 pangkat A gitu. Kalau nggak salah rumus ada di matematik begitu. Itu namanya anti log dengan bilangan eksponen. Mangga, gimana ini? Kok terhenti? Tunggu sebentar, Bu. Tadi belum sempat nyoba pakai anti log. Mungkin di Excel juga ada, kayaknya banyak deh fasilitas di Excel. Cari anti log dipakai Excel gimana, juga banyak caranya. Bagaimana anti log menggunakan kalkulator. Sekarang nggak boleh canggih ya, bagaimana menggunakan Excel gitu. Tapi kalau dulu sih ingat Ibu rumus matematik log X sama dengan A. X sama dengan 10 pangkat A gitu. Atau dibalik. Gue udah ketemu Bu rumusnya. Udah? Udah. Bentar. Nah, itu pakai power ya. Udah Power, canggih.
Iya, kalau anti-log. Kalau dulu kan Ibu otomatis pakai rumus pakai kalkulator. Iya kan? Kalau pakai kalkulator, pakai rumus itu hitungan 10 pangkat 2 koma itu berapa coba? Sama hasilnya sama power itu, fasilitas Excel. Bisa dikembangkan. Ya. Itu udah ini kan jadi pakai fasilitas Excel, memang statistik tuh banyak. Excel tuh banyak fasilitasnya yang benar dimanfaatkan. Enggak, Mil, dilanjutkan. Setelah udah dihitung nilai dari log X bar ditambah KT dikali X log X kan hasilnya sekian. Hasilnya tuh masih berupa log. Sedangkan kita tuh harus di inverse lagi atau dibalikan ke anti lognya. Tadi udah dijelasin sama Azri kalau pakai rumus dari Excel-nya pakai power. Udah, Bu. Kalau coba kalau diklik 10 pangkat ininya sama nggak hasilnya dengan power? Coba Ajri. 10 pangkat 2,0935 dapatnya sama nggak dengan 124,0099 itu? Gimana, Bu? Ya, itu kan pakai fasilitas Excel ya. Sekarang kalau pakai fasilitas kalkulator dengan rumus aslinya log X sama dengan 2,09 berarti X sama dengan 10 pangkat sekian gitu. 10 pangkat 2,0 itu sama nggak hasilnya? Beda sedikit, Bu. Itu klik coba deh. Itu pakai pangkat ya. Beda sedikit ya. Tapi itu nggak terlalu jauh sih, emang beda ya. Bisa pakai rumus, bisa pakai itu. Ya kan? Ini rumus matematika dasar, rumus matematika. Jadi sebelum dulu ada fasilitas Excel kan kita ngitungnya pakai rumus kan ada. Tapi kalau bilangan eksponennya ini ya 10 log X sama dengan 2. Berarti 10 log 100 sama dengan 2 gitu loh. Tapi khusus yang ini 10 dulu Ibu inget ya, 10 log 100 sama dengan 2. 100 itu kan dapetnya 10 pangkat 2 gitu. Ingat dulu tuh. Itu rumus, dulu belum ada Excel. Jadi artinya bilangan untuk ini ya, untuk yang 10 log 10 gitu, log 10 ya. Oke deh, ini bebas aja sih mau pakai rumus, pakai ini sama aja ya. Nah, sekarang kalau interpolasi itu oke, udah ngitung. Sekarang waktu menghitung KT gimana nih? Ibu kok nggak paham deh. Anda interpolasinya gimana nih? Nilai 5, 0,8379 dapatnya dari mana gitu? 10 kok 1,336 dapatnya dari mana? Ya, Bu, jadi sebenarnya ini tuh belum diinterpolasi sebenarnya. Jadi ini langsung diambil gitu dari yang kan ini nilai CS-nya 0,0686. Nah, yang ada di tabel tuh cuma ada 0, bentar, Bu. Bisa salah. Takut salah. Kan tadi udah dijelaskan sama Ibu harus diinterpolasi dulu. Makanya ketik tabelnya, log persennya harus diketik gitu loh. Di angka itulah minimal gitu loh. Supaya lebih mudah menginterpolasinya gitu. Jangan dalam picture. Yang mau diinterpolasi itu aja diketik gitu. Atau sebenarnya kalau Anda punya hasil ketikan itunya jangan dalam picture, jadi berapapun angkanya bisa diinterpolasi. Itu dapatnya dari mana? Atau ada yang bisa bantu? Mungkin gimana? Kalau yang nilai P-nya 5 tuh di antara 0,1 sama 0,0 ya Bu ya. Untuk KT-nya itu, untuk yang 0,1 tuh KT-nya yang 5 ton tuh 0,836. Yang 0,00-nya tuh 0,842. Nah, untuk interpolasinya tuh belum sempat kami ketik gitu. Jadi nanti kalau udah kami ketik, baru kami bisa interpolasi. Kalau untuk interpolasinya tuh belum sempat kami ketik gitu. Jadi nanti kalau udah kami ketik, baru kami bisa interpolasi. Kalau untuk interpolasinya tuh belum sempat kami ketik gitu. Jadi nanti kalau udah kami ketik, baru kami bisa interpolasi.
Jadi kalau secara logikanya emang ada di tengah-tengah antara angka itu gitu Bu, di antara angka 0,836 sampai 0,842. Ya, tapi harus dicari. Iya Bu, nanti Ya, kami cari, kami perbaiki. diperbaiki. Sebaiknya minimal angka yang mau kita interpolasi itu diketik di Excel-nya gitu. Ini kan tadi udah dijelaskan. Nah, mungkin ya memang mungkin waktunya ini singkat. Emang ya log persen rada sedikit ini ya, agak rumit untuk perhitungan nilai KT-nya. Banyak interpolasi sih sebenarnya. Jadi kita harus mencari dulu nilai yang 5. Ini kayaknya harus hati-hati nih. Ibu ini dapat 2,1 KT-nya dari mana nih? 10 tahun sampai dengan 1,336 dari mana nih? Itu juga masih pertanyaan loh Ibu loh. Yang 10 tahun kan dapat 1336 dari mana? 10 tahun. Itu dapatnya dari mana tuh? Dapatnya dari mana? Coba klik yang angka 1336. Itu dapatnya dari mana? Jadi nggak bisa begitu kalau di Excel, harus kalau memang ada di tabel aja langsung diketik, tapi kalau itu kan harus diinterpolasi. Kan nilainya bukan, nggak ada CS-nya, nggak ada di tabel. Ya. Oke deh, kayaknya ini harus diperbaiki deh, waktunya masih agak panjang. Mungkin yang uji probabilitasnya juga mungkin kita lanjutkan minggu depan aja, karena waktunya juga mungkin udah sore, agak penat juga. Ibu juga, apalagi Ibu dari pagi ya. Mungkin Anda nanti perbaiki. Kayaknya kalau yang log persen mungkin ditambah deh 4 orang ke sini masuk, 1 siapa? Karena ini kan belum tuntas, memang sedikit lebih rumit gitu. Terus yang uji parameter juga itu kan ada 4 ditambah 1 aja, 4 orang. Jadi yang presentasi itu, yang sisanya yang belum presentasi itu, ya artinya sebenarnya sih ini penilaian tugas untuk masing-masing yang presentasi aja, tapi artinya mahasiswa yang lain tuh harus paham, itu aja. Makanya kenapa harus upload juga. Nah, yang nggak presentasi kan nanti juga punya nilai presentasi, tapi tetap harus upload. Nah, uploadnya tuh sesuai grupnya aja, Anda mau pilih yang mana gitu. Bertiga itu pilih mau upload yang mana gitu. Ya. Ya sebenarnya ini kan nilai presentasi supaya Anda paham gitu, karena kalau cuma tugas juga dikirim nggak dibahas, nggak paham. Ini ketahuan ininya di mana gitu kekurangannya. Tapi kan Anda jadi lebih paham. Jadi emang yang ini belum Ibu anggap belum tuntas yang log persen ya, sama uji probabilitas. Mungkin ditambahin aja mahasiswanya berempat, satu-satu lagi. Mungkin itu Baik, ya. Bu. Ya berarti Ibu sih biasanya ini targetnya per minggu ya. Kemarin yang ngajar RPL selesai ya, karena mahasiswanya sedikit, dan karena ada teman Anda tuh yang kakak kelas ngambil RPL, ngambil RKL juga. Selesai, mungkin emang beda ininya, nggak masalah sih. Jadi mungkin nge-uploadnya nggak sekarang, mungkin setelah selesai semua presentasi ya. Tapi itu di-uploadnya harus sesegera mungkin ya. Misalnya ini diundur seminggu sampai Kamis depan, berarti Kamis sore itu harus di-upload gitu. Harusnya sih Ibu 5 hari yang kemarin itu. Ya? Iya, Bu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini nih kayaknya ada yang belum, bisa nggak interpol? Ya Anda pasti bisa lah. Kan tadi udah dijelasin cara interpolasi. Kalau dijelasin sekarang juga interpol, Bu, paham nanti nggak? kami interpolasi. Paham Bu, Jadi nanti kami coba CS-nya kan interpolasi. bukan 0,0, bukan 0,1, ada di antara itu gitu. Berarti Anda harus cari nilai KT untuk nilai CS 0,06 tadi. Kan Anda udah bisa tadi interpolasi pakai rumus. Itu cara baca tabel yang log persen. Nanti kalau si ininya T-nya nggak ada di log persen, yang 25 adanya 20, diinterpolasi lagi, yang 25 kita bikin kolom baru tuh berapa, ibaratnya kita menambahkan kolom lah di tabel itu gitu.
Bagaimana menambahkan kolom untuk yang 25 gitu. Ibaratnya gitu. Bagaimana menambahkan kolom yang misalnya T-nya kan nggak ada, adanya 20 langsung 50, 25 kan antara itu. Kita nambahin kolom di sela-sela itu untuk 25 tahun gitu. Begitu juga nilai CS. CS nggak ada di situ 0,0686, adanya 0 dengan 0,1. Berarti Anda harus cari nilai CS di situ, berapa nilai KT-nya gitu. Prinsipnya gitu, jadi nilai antara. Kan tadi udah bisa. Ada yang bisa interpolasi, makanya interpolasi coba digunakan fasilitas Excel. Sama kalau namanya Anda proses belajar kan Anda harus buktikan pakai rumus begini, kalau pakai Excel begini, sama aja tadi anti log pakai power sekian, pakai rumus itu kan sekian gitu, ada selisih sedikit nggak masalah. Mungkin itu ya. Ini kan aplikasi. Ya. Jadi ini masih belum, kalau prinsip anti log-nya sih tadi ini udah betul, tapi hasilnya juga jadi ragu kalau balik ke atas karena nilai KT-nya belum tentu segitu gitu. Makanya harus dikasih tanda merah dulu kalau angkanya. Prosesnya betul. Jadi ke bawahnya ya masih salah. Paham ya? Iya, Bu. Jadi angka X5-nya gitu juga secara angkanya belum tentu segitu walaupun untuk proses betul. Ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Mungkin itu aja ya. Jadi tugasnya Ibu. Dilanjutkan sampai tuntas. Nanti minggu depan insya Allah kita bahas lagi. Kita dilanjutkan presentasi dulu kayaknya. Ya? Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga teman-teman semua. Ya, sama-sama. Kayaknya untuk kuliah kita Ibu juga udah rada pening juga nih sore. Tapi kalau nggak dibahas gini nggak paham Andanya. Anda kan jadi paham, teman-teman Anda juga. Ya kan? Mungkin itu sih. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari hari ini Anda bisa paham dan ada manfaatnya untuk kita semua gitu. Ya? Ya, terima kasih. Mungkin Anda bisa ditutup ini aja dulu ininya ya. Ya hari udah jam 5 memang udah penat juga karena nggak efektif kuliah tuh 7 jam teori. Ya kan kita pada kepotong tadi tapi lumayan